أصحاب العرب والعجم وإمام طيبة والمرض والترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم بالقاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد شرفا يا رب وكرما وتعظيما ومهابة ورفعة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العظيم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين. الفاتحة وقول سماع كل سور من خير مأمور ورحمة الله وإلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: فصل. Ada faslun. Inilah sebuah masalah. Al-faslu al-hadilu baina syai'aini lughatan. Fasal itu menurut lughat bahasa artinya al-hadis baina syai'aini, yang mendindingkan antara dua sesuatu. Di ruangan sini belakang sama ruangan ini dipisah oleh ini fasal pemisahnya ya. Al-hadis baina syai'aini menurut bahasa. Tapi kalau di sini faslun istilah, secara istilah ismun li jumlatin minal ilmi mustamilatin ala masaila ghaliban, nama bagi satu kumpulan daripada pengetahuan yang meliputi atas beberapa masalah pada kali ini masalahnya. Jadi ada pasal lughatan, ada pasal istilah. Kalau lughatan itu artinya hadis baina syai'ain, tiap-tiap yang mendindingi antara dua sesuatu itu namanya pasal pemisah. Tapi kalau pasal di sini nama bagi satu jumlah daripada ilmu pengetahuan yang meliputi di dalamnya dengan beberapa masalah-masalah. Wa 'alaika ya akhi bi muraqabatillahi ta'ala fi harakatika wa sakanatika wa lahabatika wa tarafatika wa khataratika wa iradatika wa sa'iri halatika. Wa 'alaika, ini 'alaika kalau aku bilang ismu fi'li amrin ya, isim fi'il amal namanya, di mana ilzam. Jadi 'alaika di mana ilzam, lazimkanlah olehmu ya. Lazimkanlah olehmu ya akhi, wahai saudaraku, bi muraqabatillah, mana lazimkan jangan berpisah maknanya.
lazimkan diri, jangan berpisah. Lazimkan dirimu, saudaraku, dengan muraqabah kepada Allah Ta'ala. Artinya muraqabah, mengingat pengawasan Allah. Ya. Kalau Allah, muraqabah itu Allah mengawasi kita. Kalau kita muraqabah kepada Allah, artinya kita ingat pengawasan Allah. Dalam segala hal kita itu kita ingat yang kita sedang diawasi oleh Allah. Kalau kita bisa begitu, mantang hati kita begitu, kita namanya udah berpangkat muraqabah tuh. Ya. Nah, kalau kita melihat Allah langsung, yang dia menyaksikan kita itu musyahadah. Itu pangkat lebih tinggi lagi, pangkat qarrabin, pangkat aulia gitu. Ya. Kalau nggak sampai kepada musyahadah, kita nggak lihat Allah, tapi kita tahu yang Allah sedang melihat kita. Selalu gitu, kita merasakan. Ingat pengawasan Allah Ta'ala. Itu namanya muraqabah. Maqam ihsan namanya ya. Ihsan itu ada dua. Anta abudallaha ka'annaka tarahu. Kamu memperhambakan diri kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tidak melihat Allah, fa innahu yara. Pasti Allah melihat kamu. Nah, itu kalau yang fa innahu yara itu maka musyahadah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara, maka muraqabah namanya ya. Jadi kita ini dianjurkan supaya selalu muraqabah. Ingat pengawasan Allah. Yang kita lagi diawasi oleh Allah Ta'ala fi harakatika, dalam segenap gerakan gerak-gerik kita. Dilihatin betul-betul, dipantau oleh Allah, dimonitor oleh Allah. Wasakanatika, dan segenap kediaman. Tidak diam lagi, tidak bergerak. Allah tahu juga, Allah pantau juga. Walahabatika, dan lirikan-lirikan. Wa tarafatika, dan kedipan-kedipan. Kita ngelirik, kita ngedip. Allah Ta'ala itu selalu muraqabah. Iradatika, dan kehendakmu, keinginan kita mau begini, mau begitu, Allah Ta'ala tahu. Ya. Wa khatarat, lintasan-lintasan hati. Wa khataраtika, dan lintasan-lintasan hati. Wa iradatika, dan kehendakmu. Wa sairi halatika, dan seluruh hal ihwal. Semuanya Allah Ta'ala tahu. Nah itu kita harus merasakan selalu hidup. Ya, waktu diam, waktu bergerak, waktu jalan, waktu tidur, di dalam rumah, di luar rumah, di dalam negeri, di luar negeri, di dalam kota, di luar kota. Hati kita selalu itu ingat yang kita selalu diawasi oleh Allah. Kalau kita bisa begitu, mantang terus, itu makam kita makam muraqabah, tinggi itu makam. Kita kadang-kadang ada juga celak-celak tuh gitu. Celak-celak tuh ada kayak ngeliatin Allah gitu. Celak-celak tuh lupa. Ya. Nah, kalau bisa nih kita disuruhnya selalu mulazamatul lazim wa alaika ilzam lazim kan. Jangan bisa tuh. Daripada sifat muraqabah itu mengetahui pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastash'ir qurbahu minna, dan rasakan olehmu akan kedekatannya Allah daripada engkau. Rasainnya Allah itu dekat gitu. Ya. Wa alam annahu nadhirun ilaika wa muttali'un alaika, dan ketahuilah olehmu bahwasanya Allah itu memandang kepadamu dan muttali'un alaika, menjenguk di atasmu, melihat kamu pada sana. Allah lihatin, Allah pandangin terus, nggak putus-putus. Makanya ada sebuah zikir yang dilazimkan oleh para ahli tarekat. Allahu hafidhi, Allahu nadhiri, Allahu muttali'un alaika, Allahu syahidi, Allahu hafidhi, Allahu syahidi, Allahu muttali'un alaika. Allah Ta'ala menyaksikan aku, Allah Ta'ala hadir padaku, Allah Ta'ala melihat. Dibaca terus, maksudnya untuk membantu supaya hatinya gitu. Nah, kontak terus sama Allah. Iya, alatnya dapat musyahadah atau muraqabah. Syahidi, Allahu muttali'un alayya. Al-yakhfa alaihi minka khafiyatun, tidaklah tersembunyi di atas Allah daripada dirimu itu oleh sesuatu yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Biar kita umpetin di mana juga, ya. Kita sembunyikan di mana, kita selipin di mana, Allah Ta'ala selalu tahu. La yakhfa alaihi minka khafiyah. Wa ma ya'zubu an ilmi an rabbika min misqali dzarratin fil ardi wala fis samai. Wa ma ya'zubu, dan tidak lenyap, ya, min rabbika, dari Tuhanmu, min misqali dzarratin fil ardi, daripada setimpang semutnya kecil di bumi, wala fis sama, dan tidak pula di langit. Tidak ada yang lenyap, tidak ada yang Allah nggak tahu itu. Semuanya hadir pada Allah Ta'ala, sekecil-kecilnya. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa.
Dan jikalau kamu menjaharkan, menyaringkan dengan kata-kata, kita kerasin ngomong gitu, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui yang sir, yang rahasia dan yang lebih sembunyi lagi Allah Ta'ala tahu. Ya. Wa ma'aka aynama kunta bil ilmi wal ihatati wal iqtidai. Dan dia Allah selalu bersama engkau. Ya. Di mana saja kau berada. Apanya yang bersama? Dengan pengetahuannya bersama kita. Wal ihatati, meliputinya bersama-sama kita. Wal iqtidari, dan kekuasaannya. Jadi Allah selalu menyertai kita dengan ilmunya, dengan peliputannya, dan dengan kekuasaannya. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa ya selain kita pasrah Allah Ta'ala, menyerah segala-galanya kepadanya. Ya, ya itu menyerah ini. Wa bidzalika ma'al hidayati wal i'anati wal hifdzi. Ya. Dan dengan demikian itu bersama petunjuk dan pertolongan dan pemeliharaan. Bukan kemampuan kita itu semuanya. Apa musyahadah muraqabah itu ma'al hidayah. Bersama petunjuknya Allah. Dan kita anggap itu kemampuan kita. Ya. Kalau kemampuan kita sombong kita. Bilang kita mampu bermuraqabah, enggak bukan. Itu semuanya petunjuk dari Allah. Wal i'anah, dan pertolongan, wal hifdzi, dan pemeliharaan dari Allah. In kunta minal abrari fastahyi min maulaka haqqal haya'i. Ya. Jikalau adalah engkau daripada abrar, daripada orang baik-baik, min ashabil yamin, dan golongan kanan ya, orang Islam yang baik. Fastahyi min maulaka, maka bermalulah engkau daripada Tuhanmu, haqqal haya, akan sebenar-benar malu padanya. Wajahid alla yaraka haitsu nahaka, dan bersungguh-sungguhlah engkau bahwa Allah tidak melihat engkau sekira-kira ia mencegah engkau. Kita bikin supaya diri kita jangan dilihat Allah di tempat yang dilarang. Ya kita nggak ada di situ artinya. Paham? Kita berusaha sungguh-sungguh supaya Allah tidak lihat kita di tempat yang dilarang. Pokoknya subuh nggak bangun tidur kan dilarang tuh. Jangan apa Allah lihat kita dalam keadaan begitu. Artinya kita bangun pada waktunya. Betul nggak? Jangan sampai Allah lihat kita di tempat yang berjudi, tempat orang berjudi. Ya jangan kita berjudi. Kita berjudi pasti dilihat. Jadi kita berusaha supaya Allah nggak lihat kita di tempat yang dia larang. Tahu? Jangan sampai Allah lihat kita di tempat yang dia larang. Tidak melihat engkau sekira-kira ia mencegah akan dikau. Di tempat berzina kita nggak ada di situ. Kita bikin diri kita. Tapi kita ada di situ pasti dilihat. Kita bikin Tuhan nggak lihat. Kalau nggak lihat tadi kita nggak ada di situ, gitu kan? Wajahid Allah yaraka haitsu nahaka. Waktu udah subuh itu masih Ya masih ya kalau sengaja ya. Kecuali kalau nggak tahu ya, nggak sadar. Wala yaftidaka haitsu amara. Jangan sampai Allah kehilangan engkau sekira-kira Allah perintahkan engkau. Di tempat yang diperintah kita nggak ada di situ. Allah cari-cari nggak ada. Jangan begitu. Ya, diperintahkan kita untuk sholat pada waktunya. Allah cari di waktunya nggak ada kita. Jangan sampai begitu. Jangan sampai ya Allah tidak engkau sekira-kira ia perintahkan akan engkau. Wa'buduhu ka'annahu faka'annaka tarahu. Dan sembahlah dia seolah-olah engkau melihat dia. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jikalau tidaklah engkau melihat dia, maka bahwasanya dia melihat engkau. Ya. Wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atihi aw mailan ila ma'siyatihi fadzakkirha bi anna Allah yasma'uka wa yaraka wa ya'lamu sirraka wa najwaka. Dan kapan-kapan kau lihat daripada dirimu akan malas-malas daripada mentaatinya. Ibarat kalau sih malas, mengaji malas. Aw mailan ila ma'siyatihi, atau kau lihat dari dirimu ada kecenderungan kepada maksiat. Pengen main judi, pengen minum arak, pengen berzina, pengen menceritakan orang, pengen syirik. Nah, kalau ada kecenderungan hati begitu, fadzakir,
Peringatkanlah olehmu akan dirimu itu. Peringatkan bagaimana? Bi annallaha yasma'uka wa yaraka wa ya'lamu sirraka wa najwaka. Dengan bahwa Allah Ta'ala itu mendengar engkau dan melihat engkau dan mengetahui rahasia engkau dan desas-desus engkau. Jadi Allah Ta'ala mengetahui. Peringatin tuh, kalau ini mau malas, dengar diri kita, jangan malas-malas. Allah sedang memantau Allah. Allah dengar, Allah tahu gerakan hati malas-malas. Omelin diri kita, tajrid namanya, ya. Kalau di kalangan ahli tasawuf ada yang namanya tajrid. Kita cabut diri kita seolah-olah diri kita di depan kita, kita omelin. Itu tajrid namanya. Ya. Kamu jangan malas-malas. Allah Ta'ala tahu gerakan hatimu yang malas. فَإِنْ لَمْ يُفِدْهَا هَذَا الذِّكْرُ لِقُصُورِ مَعْرِفَتِهَا بِجَلَالِ اللَّهِ تَعَالَى فَاذْكُرْ لَهَا مَكَانَ الْمَلَكَيْنِ الْكَرِيمَيْنِ اللَّذَيْنِ يَكْتُبَانِ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. Maka jika tidak memberi faedah akan nafsu itu oleh ini peringatan, karena kusur ma'rifatnya pendek, kema'rifatannya masih rendah. Jadi nasihat begitu bilang Allah dengar itu enggak mempan. Ya, likusuri ma'rifatiyah karena pendek pengenalannya terhadap keagungan Allah Ta'ala, singkat pengetahuannya tentang keagungan Allah Ta'ala. Fadhkurlah, maka kamu peringatkan bagi nafsu tadi, maka al-malakainil karimaini, tempatnya dua malaikat yang mulia, alladzaini, yang kedua-duanya itu yaktubanil hasanati wa sayyi'at, yang menuliskan keduanya akan kebaikan dan keburukan. Lihat, ingat dua malaikat kanan kiri. Kalau belum sampai kita pada kemarahan Allah, malaikat aja yang dekat. Yang kanan nulisin kebaikan, yang kiri nulisin. Ingat, ada malaikat selalu gini kita. Watlu 'alaiha, dan bacakan olehmu atas dirimu, 'alaiha 'ala nafsi. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Bacain ayat. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani, ketika berjumpa dua orang yang berjumpa, anil yamini wa anil shimali qa'id, daripada sebelah kanan sebelah kiri duduk dua malaikat yang kanannya. Ma yalfidhu min qawlin, tidaklah seorang mengucapkan daripada satu kata, illa ladaihi raqibun 'atid, melainkan ada di sisinya yang mengawas lagi mengancam. Nah, malaikat yang ngawasin ada. Ingat itu aja deh, yang dekat. Ya, kalau pada Allah Ta'ala udah jauhan kali, ingat aja malaikat udah yang dekat kita. Tidak ada ucapan apapun, pasti itu dicatat. Yang baik perbuatan dicatat, yang buruk dicatat. Kalau nggak mau beli bekas juga tuh, gimana itu cara ngatasinya? Fa'il lam tata'athar bi'adat tadhkiri fadhkur laha qurbal maiti wa annahu aqrabu haibin yuntadhar. Maka jikalau tidak berbekas nafsu dengan ini peringatan, itu ingat Tuhan nggak bisa, ingat malaikat nggak bisa. Biada tadzkir dengan ini peringatan, fadhkurlah qurbal mauti, maka ingatkanlah olehmu bagi dirimu itu akan dekat mati. Kamu hampir mati, mati sedang mengawasi kamu. Gimana kalau kamu mati? Kalau kamu dalam keadaan lalai, itu omelin diri kita. Peringatkan mati. Wa annahu aqrabu ghaibin yuntadhar, dan bahwa mati itu sehampir-hampir barang yang gaib yang ditunggu. Barang yang gaib yang masih kita tunggu itu mati. Barangkali sedetik lagi, mungkin 2 detik lagi, mungkin ntar siang, mungkin ntar sore, mungkin ntar malam, mungkin besok pagi. Nah, jadi itu karena kematian itu kemungkinannya dekat sekali. Nah, kita peringatkan diri kita. Awas kamu jangan lale-lale. Kalau mati gimana? Wa khawifha bi hujumihi ala ghairiha, dan takutkanlah olehmu akan dirimu tadi dengan serangannya maut di atas selain daripada engkau. Lihat teman kita yang meninggal kemarin masih ngobrol, udah meninggal. Ingat ya, Jano kemarin masih udah meninggal. Jano ingat, boleh sama dia boleh begitu, ya boleh sama dia, boleh sama dia. Anak buaya naik kereta ini, anak buaya naik kereta, boleh sama dia, boleh apa? Boleh. Nah, bisa terjadi sama dia, kita pasti bisa terjadi juga. Nah, kita peringatkan kita punya diri. Annahu mata nazala biha wa hiya ala
halatin ghairi mardiyatin tanqalibu bi khusranin la akhira lahu. Dan bahwasanya kapan-kapan datang itu maut, nazalat maut biha dengan diri, wa hiya ala halatin ghairi mardiyatin, padahal si diri itu berada di atas keadaan yang tidak diridhoi. Allah lagi maksiat, lagi apa? Kalau didatang kebetulan lagi maksiat, tanqalibu, berbaliklah dia tuh si diri bi khusranin, membawa kerugian la akhir lah, yang tidak ada akhir baginya. Kapan mau tobat? Udah habis. Dalam keadaan maksiat mati datang habis. Kapan mau tobat? Enggak bisa lagi. Nah, jadi kerugian yang tidak ada akhirnya. Rugi terus. Kan kali. Ala halatin ghairi mardiyatin tanqalibu bi khusranin. Kembali ya dia, berbalik hanya kembali lah ya, membawa kerugian yang tidak ada akhir baginya. Fa'in lam yanfa'ha hadat takhwifu fadhkur laha ma wa'adallahu bihi man ata'ahu minas sawabil azim wa ma tawa'ada bihi man asahu minal azabil alim. Maka jikalau tidak memberi guna akan nafsu tadi oleh ini hal menakutkan, takhwif, hal menakutkan itu ada gunanya. Fadhkur laha, maka ingatkanlah olehmu bagi si nafsu tadi ma wa'adallahu bihi man ata'ah, sesuatu yang telah menjanjikan Allah dengannya akan orang yang mentaatinya, minas sawabil azim, daripada pahala yang besar. Ingat, siapa yang taat bakal pahala besar. Wa ma tawa'ada bihi man asahu minal azabil alim, dan apa yang Allah ancam dengan dia akan orang yang mendurhakainya daripada siksaan yang pedih. Ingat ya ayat-ayat azab ini, orang yang durhaka begini. Ingat ya, banyak jalan ya, dikasih jalur-jalur sini, kalau ini nggak mempan begini, ini nggak mempan begini, mati hidup ya. Qullah ya nafsu, katakan olehmu kepada diri kamu itu, ya nafsu, diri, ma ba'dal mauti min musta'tibin wa ma ba'da dunya min darin illa jannatu awin nar. Katakan pada diri, nafsu, tidak ada sesudah mati daripada permintaan ampun, musta'tib, penyesalan ya, pernyataan penyesalan. Udah mati gak ada gunanya gitu nanti ya, pikir dahulu mendapatkan, sesal kemudian tidak berguna ya. Wa ma ba'da dunya min darin illa jannatu awin nar. Tidak ada sesudah dunia daripada negeri, mungkin dua negeri tinggal, surga atau neraka. Mana pilih aja. Fakhtari li nafsika, ya, maka pilihlah kamu nafsu untuk dirimu, in syi'ti ta'atan. Kalau kamu mau, boleh kamu pilih taat, ya. Takunu aqibatuha al-fawza wa ridwana wal khuluda fi fasihil jinan. Jadilah akibatnya itu keberuntungan dan keridhaan dan kekal di dalam keluasan surga. Wan nazari ila wajhillahil karim, dan memandang kepada zat Allah yang mulia al-Mannan, yang banyak memberikan karunia. Wa in syi'ti ma'siyatan yakunu akhiruhal khizya wal hawana was-sakhata wal hirman wal habsa baina tabaqatin niran. Jadi kalau kau mau, wahai nafsu, akan maksiat adalah akhirnya itu kehinaan ya, dan kerendahan dan kemurkaan dan keluputan, dan ditahan di antara tingkatan neraka. Di mana itu maksudnya? Yang tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fa'alid nafsaka bihadhil adhkar, maka obatilah olehmu akan dirimu bihadhil adhkar, dengan zikir-zikir ini. Jadi mulai tuh ya, ingat Allah, nggak bisa tuh ingat malaikat yang menulis ya, enggak juga begitu, ingat masih itu dekat, masih enggak juga ingat yang Allah janjikan bertolong yang taat dan maksiat. Nah itu suruh ingat itu. Yang mana tuh yang mampu sama diri kita, jalan. Fa'alik nafsaka bihadhil azkar antaqamu liha anit ta'ati wa rukuniha ilal maksiat. Maka obati olehmu akan dirimu dengan ini zikir-zikir daripada taqa'udnya,
kelemahannya daripada taat dan kecenderungannya kepada maksiat. Fa inna minal adwiyatin nafi'ati li amradil qulub, maka bahwasanya semua zikir-zikir tadi itu adalah terbilang daripada obat-obat yang memberi manfaat untuk penyakit-penyakit hati. Nah, sakit hati itu diobatnya tadi, ya. Dimulai dengan ingat Allah, ingat malaikat, ingat kematian, ingat janji-janji Allah dan ancaman-ancamannya. Ini termasuk daripada obat-obat hati. Tsumma innahu inistanara istafara, ya. Thumma innahu in istafara min qalbika inda istish'arika anna Allah yaraka haya'an yamna'uka an mukhalafatihi wa yahmiluka 'ala at-tashwiri fi ta'atihi fa indaka syai'un min haqa'iqil muraqabah. Thumma innahu in istafara min qalbika, ya. Kemudian bahwasanya jikalau berpengaruh daripada hatimu indastish'arika, ketika mengingat engkau, sadar engkau annallaha yaraka, ya, ayat bahwasanya Allah Ta'ala itu melihat engkau keadaannya malu, yang nu'na'uka an mukhalafatihi, yang mencegah engkau daripada menyalahinya karena malu, wa yahmiluka 'ala tasmiri fi ta'atihi, dan membawakan engkau di atas bersungguh-sungguh di atas bertaat kepadanya. Fa indaka syai'un min haqa'iqil muraqabah, berarti di sisimu ada sesuatu daripada hakikat-hakikat muraqabah. Kalau ada kesadaran tuh bisa kembali, bisa merangsang hati untuk menambahkan taat, untuk menjauhkan maksiat, berarti kita di situ dikaruniakan sesuatu daripada muraqabah. Walaupun nggak sepenuhnya, tapi kita sudah memiliki itu sifat apa namanya, muraqabah. Sama. Tapi yang kita dahulukan tuh diri kita kan. Ada tata cara di dalam memberi peringatan itu, artinya ibda' bi nafsik tsumma bi ghairik. Mulai dengan dirimu, kemudian dengan orang lain daripadamu. Kalau diri kita sudah beroleh kesadaran, teman kita belum namanya, kita berupaya memberikan nasihat-nasihat teman kita sebagaimana kita nasihati diri kita. Dibimbing terus. Insyaallah nanti ketemu dia sampai kepada tujuan, yaitu dapat menyadari keadaan diri untuk segera bertobat kepada Allah dan untuk segera melaksanakan kebaikan-kebaikan. Jadi tetap kita berusaha, bukan diri kita aja. Sebab itu amar ma'ruf dan nahi mungkar termasuk hal-hal yang diperintahkan. Suruh perintah orang berbuat baik, suruh larang orang berbuat kejahatan, itu diperintah. Jadi yang pertama tapi kepada diri kita sendiri, ya. Kalau berjalan nas, ta'muruna bil ma'ruf, dan hawa anil. Kalau maksa, marah ya. Kalau kita memaksakan itu marah. Memang kalau kita punya tangan disuruh paksa. Kekuatan, berarti pemerintah. Kalau pemerintah, polisi seperti di Mekah itu. Mereka yang belum sembahyang pada waktunya disabet. Sholat. Punya tangan namanya. Kalau rakyat biasa nggak punya tangan, artinya nggak punya kekuasaan. Tidak nasihat. Kalau dengan lidah nggak mempan juga, dengan hati. Artinya dengan hati dengan doa. Doakan, ya Allah, rubahlah hati orang ini supaya menjadi lembut, supaya menjadi taat. Gitu. Namanya dengan hati. Iya. Jadi artinya ada tertibnya. Mulai dengan kekuatan, kalau enggak dengan lidah, kalau enggak dengan hati. Artinya dengan doa. Itu kan namanya taktik dalam perdagangan. Boleh saja asal tidak keluar dari jalur syariat. Asal yang kita tempuh itu hal yang tidak dilarang, boleh saja. Spekulasi, umpamanya gitu, boleh saja. Asal sudah kita perhitungkan dan ini kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya apa yang kita tempuh ini berhasil. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah dapat azam, dapat tujuan sesuatu yang kita mau jalankan, serahkan diri kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka kepada orang-orang yang bertawakal. Jangan kita pegang kekuatan tenaga kita, kemampuan kita, taktik kita dalam berdagang. Itu boleh kita jalankan, tapi selain Allah. Hasilnya tidak bagaimana. Allah SWT kita harapkan hasilnya. Itu namanya kita husnudzon billah, sangka baik, berprasangka baik pada Allah Ta'ala. Optimis. Kalau dikatakan kita harus optimis, maknanya kalau orang Islam itu optimis
Bukan percaya pada diri sendiri, percaya kepada bantuan Allah. Gitu. Tidak bisa kita serahkan kepada Allah Taala. Kita mohon supaya Allah bantu kita, tolong kita. Omongan-omongan yang tidak bermanfaat, bahkan bisa berbahaya, bahkan bisa menjadi penghalang perjuangan kita. Nah, jadi kita mesti punya taktis juga, kan ada taktis politis namanya. Dalam menjalankan politik kita harus ada siasat, jadi nggak perlu gitu. Ya, kalau menjengkel aja pakai ngomongnya. Itu sama sekali nggak betul. Dalam Islam nggak dibenarkan itu. Ini min husni Islamul mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Setengah daripada kebagusan Islam seseorang meninggalkan hal yang tidak diperlukannya. Perlu memang gitu. Nggak perlu, malah bahaya bisa. Bisa. Persatuan aja nggak bisa kita capai. Anjurkan persatuan dulu. Kalau Islam nggak bersatu mana bisa jihad, nggak bisa. Ya, cuma ngomong aja. Gitu. Ini. Kemarin waktu ada masalah itu dulu. Saya tanya beliau dan sebagainya itu, tanyakan kepada saya, ini jihad. Saya bilang begini, ini kalau mau dibilang jihad, kalau memang tujuannya juga sasarannya tepat, memang bisa juga disebut jihad. Nah, kalau tidak tepat, salah namanya. Tapi kita lihat dulu, ya, ini apa? Kita jalankan ini akan menguntungkan atau akan merugikan? Gitu. Ya, kalau akan merugikan nggak boleh, haram, dosa. Iya. Jangan cari kemudaratan, jangan cari kemudaratan. Ala tubuh dari ikum tidak tahluka yang kamu lemparkan dari kamu dalam kebinasaan. Kalau yang binasa jangan. Saya bilang kalau kamu unjukkan persatuan, karena siapa yang ditangkap? Yang ditangkap karena nyumbang sebelah. Kamu udah bersebelah. Belum. Nah, besok kan teman kamu di perjuangan. Kalau saya takut pak besok. Kalau kamu dapat keluarganya kamu bantu nggak? Di rumahnya. Kamu kasih biaya? Enggak juga. Ngapain kamu? Mana perjuangan kamu yang nyata-nyata yang tidak berbahaya dan menguntungkan kamu tidak lakukan? Itu dulu lakukan. Ya, santunan, persatuan, mengangkat senjata apa kamu punya? Dan siapa yang mau diserang? Iya. Jadi kita ya harus jangan emosional. Ya, kalau emosional itu biasanya akan membawa malapetaka. Kalau sudah terjadi, Insyaallah. Kalau taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa insyaallah. Masih itu udah menyalahi ayat. Kalau orang yang lain, maka itu diwajibin itu mestinya. Enggak saban-saban seminggu sekali dengar tuh, dengar hadis, dengar ayat, dengar perkataan ulama-ulama. Ini membawa manfaat bagi kita. Kalau enggak kita jadi begitu, jadi berandalan juga akhirnya. Walaupun dengan dalih agama. Jadi artinya menjalankan agama secara berandalan enggak boleh juga. Salah bisa juga. Indaka syai'un min haqaiqil muraqabah. Jadi engkau sudah mendapat itu daripada hakikat-hakikat muraqabah begitu. Wa'lam annal muraqabata min asyrafil maqamati wa arfa'il manazili wa 'ala darajati. Dan ketahuilah olehmu bahwa muraqabah itu merasakan bahwa kita selalu diawasi Allah. Itu min asyrafil maqamat, terbilang daripada semulia-mulia maqam, semulia-mulia pangkat. Wa arfa'il manazil, dan setinggi kedudukan. Wa 'ala darajat, dan setinggi-tinggi derajat. Wa hiya maqamul ihsan. Itu makamnya makam ihsan. Di atas iman dan Islam. Arkanuddin salasah, imanun wa islamun wa ihsan. Ihsan yang tertinggi. Ini makamnya namanya makam ihsan. Ya. Al-musyari ilaihi, yang diisyaratkan kepada makam tersebut bi qaulihi alaihi salatu wassalam, dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang diisyaratkan kepadanya dengan firman Allah, dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ihsan itu etika. Ihsan itu etika, kebajikan. Anta budallaha ka'annaka tarahu, bahwa engkau memperhambakan diri akan Allah seolah-olah engkau melihatnya. Musyahadah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
Maka jika tidak kau melihatnya, maka sungguhnya dia melihat kau. Ya, jawab. Islam itu sama macam orang Islam biasa. Biasa. Tidak boleh. Ya, boleh ditinggalkan. Ilmunya tinggal. Ilmu usuluddin untuk iman, ilmu fikih untuk Islam, ilmu tasawuf untuk biasa. Jadi wajib kita belajar 3 ilmu. Ilmu usuluddin untuk membenarkan akidah kita, ilmu fikih untuk membenarkan ibadat kita, sah batalnya Islam. Nah, ya satu ilmu tasawuf untuk meluruskan hati kita jangan menyimpang, ya. Itu namanya Arkanuddin, rukun agama. Arkanuddin salasa al-iman wal Islam wal ihsan. Jadi katakan di sini hadis salasatu fardhu ain ma'rifan wa amal biha tahsul najatun wa tilah. Ya. Fata'allaman ilman yusahhibu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi sekolah. Fata'allaman ilman, pelajari olehmu akan ilmu yusahhibu ta'atan yang mengesahkan ibadat. Apa itu? Fikih. Wa aqidatan yang mengesahkan akidah. Ilmu apa? Tauhid. Wa muzakkiyal qalbi, ilmu yang membersihkan hati. Ilmu tasawuf sekolah terang hatinya. Hadis salah satu, ini 3 ilmu nih. Ya. Hadis salah satu fardhu ainin. Belajar ilmu yang 3 ini hukumnya fardhu ain. Ma'rifat ketahui ilmu. Tahsul najatun wa amalan tahsul najatun wa tilah. Ini saya hasil keselamatan dan keagungan di sisi Allah. Kalau kita kerjain yang 3 ini. Ini mesti kenal dulu. Yang 3 itu apa? Pelajari ilmunya, penjabarannya. Iman, apa penjabarannya? Islam, apa penjabarannya? Ihsan, apa penjabarannya? Itu semua dapat diketahui dalam ilmu yang sudah didewankan, sudah dibukukan oleh ulama-ulama. Ilmu usuluddin tauhid untuk akidah, ilmu fikih untuk taat, ilmu tasawuf untuk lulusan hati. Ini termasuk tasawuf. Ya, masuk tasawuf. Ilmu hawa termasuk tasawuf. Ilmu akhlak. Kadang-kadang orang sebut ilmu akhlak. Ilmu tasawuf. Akhlak yang zahir, akhlak yang batin. Kullu ahadin minal mu'minina yu'minu bi anna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Dan tiap-tiap seorang daripada orang-orang yang beriman itu beriman dengan bahwa Allah itu tidak tersembunyi atasnya sesuatu di bumi, tidak pada langit, tidak ada yang sembunyi. Wa ya'lamu anna Allah ta'ala anna Allah ma'ahu aina ma kana. Dan dia tahu si mukmin bahwa Allah Ta'ala bersama dia di mana saja dia berada. La yakhfa 'alaihi syai'un min harakatihi wa sakanatihi. Tidak tersembunyi atas Allah oleh sesuatu daripada segala gerakannya dan segala diamnya. Walakin sya'nu fi dawami hadzal mashhadi wa husuli samaratihi allati awwaluha alla ya'mala fi ma bainahu wa bainallahi 'amalan yastahi an yarahu 'alaihi rajulun min as-salihin wa hadza 'azizun. Tetapi asy-sya'n, keadaan atau kadar fi dawami hadzal mashhadi, di dalam mengekalkan ini kesaksian supaya kita dapat dimakan terus saja mantap gitu, ya. Wa husuli samaratihi, dan hasil segala buahnya, allati awwaluha, yang permula daripada segala buahnya itu alla ya'mala fi ma bainahu wa bainallahi amalan, ya, bahwa dia tidak beramal tentang sesuatu yang ada antara dia dan antara Allah, suatu amalan yastahi ayyarahu alaihi rajulun minas salihin, yang dia malu bahwa melihat akan di atasnya oleh seorang laki-laki daripada orang-orang saleh. Itu permulaannya. Jangan kita kerja satu pekerjaan yang sekira-kira kalau orang saleh lihat kita malu. Kita aja dulu deh. Ada mu'alim tuh yang kerjain, ya kiai. Dia lagi main gitu, lagi ngocok, lagi pinggir jalan. Ada ustaz lewat, jauh-jauh dia lari. Itu udah bagus tuh. Ya. Udah bagus, dia tidak tergolong daripada mujahir. Kalau mujahirin jangan tahu. Yang hadis kata kullu ummati mu'afan, semua umatku diafiatkan, diselamatkan, illal mujahirin, kecuali orang yang mujahirin yang enggak ada maaf. Mujahirin yang begitu, yang enggak mau peduli siapa kan, masa bodoh enggak ada urusan dia. Udah mau Allah enggak takut, sama orang baik-baik juga enggak malu. Nah itu udah susah orang gitu. Ya, kalau dia mau pasang itu lotre umpamanya dicelupkan dulu gitu. Ustaz, kalau nggak ada dipasang, kalau ada nggak jadi, itu masih bagus, bukan bagus, artinya masih bagus. Ketimbang namanya kan nggak ada, nggak ngendahin ulama. Nah, sebab ada tuh orang lagi main itu, lagi main judi di pinggir jalan, ada orang alim lewat, mabur yang lain, yang satu diem aja.
Ya celah tuh yang lari. Lu ngapain lari? Ada kiai. Ada urusan apa sama kiai? Gue minta makan kagak sama dia. Itu dia bilang. Nah, ini mujahid. Ini orang susah diurusin kayak gitu. Kalau yang masih ada punya malu tuh, masih bagus. Nah, tingkatan pertama katanya dia malu bahwa pekerjaannya dilihat oleh seorang saleh. Seorang laki-laki yang saleh dia masuk masjid. Itu udah mulai bagus. Udah mulai menjurus ke dalam pada kebaikan. Ya. Wahada azizun, ini udah langka. Azizun itu. Wahada azizun, ini sudah langka. Begini aja udah langka nih. Yang malu sama orang soleh. Bagaimana malu itu kan? Ya. Wahada aziz, langka. Ada orang tua kalau hari Jumat, tapi dia lewat ke masjid, kemudian buat Jumat, dia salaman ke sama. Habis pulang apa deh? Mau nonton ini. Mau nonton salaman dulu. Iya. Baru Jumat kan dia nggak sholat Jumat. Nggak salah. Lewat masjid, terus dia cium di tangan. Sama orang-orang itu. Yang itu yang pulang dari masjid. Iya iya. Akhirnya dia insaf jadi orang yang Baik ini. Ada keberkahan itu. Musafahah dengan orang mukmin itu ada. Apalagi betul orang alim, orang saleh. Ini musafahah membawa keberkahan gitu. Jadi jangan ditinggalkan gitu. Walaupun kita udah nyebur gitu, jangan nyebur terus. Jangan nggak mau tahu sama kebaikan barang sedikit. Jadi apa yang namanya kebaikan masih bisa dilakukan, lakukan. Nonton bioskop, ketemu orang alim, cium tangan dulu, kita doa dulu dia. Itu nanti ada akarnya, ada, gitu ya. Daripada yang nggak mau tahu sama sekali, dimarahin tuh, dimusuhin orang masjid. Kalau dia lihat depan masjid lihat, dia nggak mau tahu, dia nggak mau apa, sombong gitu. Nah, yang tadi itu masih bagus. Kenyataannya dia menjadi orang yang insaf, ini kan jadi orang baik. Bisa deh, bisa. Kalau tidak salah dulu, nggak tahu baca pemandi. Iya, iya. Takut kita begitu. Sebaiknya nggak usah datang. Sambil tunjukkan yang tepat sarana maksiat. Tempat orang laki-laki perempuan bergaul gitu di dalamnya, campur gaul. Kalau segi bioskopnya sih nggak ada permasalahan. Kalau bisa atur itu dengan film-film yang bermanfaat. Tapi ini pergaulannya. Kalau bisa atur gitu, laki yang nyelain, orang perempuan yang nyelain, nggak apa-apa ya kalau film itu diatur film yang bagus, film sejarah, film apa ya, terang, jangan ada adegan-adegan yang mesum, gitu. Ya, ibarat bang muamalah gitu, gitu ya, bang juga gitu, tapi muamalah, gitu. Bang umum, kalau bisa diatur gitu, udah naik kendaraan, di oplet, di Bimo itu kalau kita orang laki mau buat itu udah laki depan kita masuk lah. Pada dia, pada kita gitu Bimo. Ya. Jadi artinya itu kan maksiat sebetulnya. Kalau kita tahu bakal jadi begini jangan naik. Sekarang diatur ada Bimo laki bukan perempuan. Kayak WC kan ada gambar perempuan tuh. Hebatnya khusus tapi dipisahin. Itu kan satu upaya. Iya. Biasanya juga sama. Iya kalau ini udah sama, WC-nya udah sama, tapi perempuan boleh masuk. Nah, itu atur begitu. Ini kan berupaya orang Islam. Yang penting itu ada satu nama di Pak. Kita semua. Udah kayak hewan. Ulaika kalau an'am hum apa? Makan. Itu bisa satu kita mendengarkan. Hari ini perbedaan azizun langka dengan azizun mulia. Lihat kalinai. Aziz itu maknanya mulia memang. Artinya tiap-tiap yang mulia jarang. Nah, gitu kan? Jadi langka. Itu Toma betulnya asalnya artinya mengharap. Tapi kita artikan serakah. Kenapa? Kok Toma mengharap jadi serakah? Karena udah banyak masih ngarap aja. Karena gitu. Nggak diserahkan. Oh iya gitu. Habis. Artinya itu awalnya Allah ya'mala fima bainahu wa bainallah amalan yastahi ayyarahu alaihi rajulun minas salihin wa hadha hadithun wa ma wara'ahu a'azzu minhu ila ayyasira al-abdu fi akhiril amri mustaghriqan billahi ta'ala wa faniyan amma siwahu qad ghaba anil khalqi bi syuhudil haqqi wal tahaqqa bi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir wa ma wara'ahu dan barang yang dibaliknya itu a'azzu minhu lebih jarang lagi daripadanya. Ya, jarang lagi nih. Kalau orang soleh aja dia malu udah jarang, lagi sama Tuhan.